Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada Habib Rizik yang saya hormati, terima kasih saya membaca langsung nama saya ada di pengantar ya, terima tesis beliau. Memang kalau nggak salah 2004 lah ya, ketika beliau berkunjung ke Malaysia waktu itu, maka saya Pak Dr. Hamid Fahmi Zarkasi waktu masih S3, jadi kami ajak beliau diskusi ke tempat kediaman ya, sekarang Profesor Hamid Fahmi Zarkasi. Kemudian kami diskusi waktu itu setelah sholat Jumat, nggak sengaja itu pertemuan di masjid wilayah begitu ya, sholat Jumat ketemu terus udah lah Habib kita ke rumah diskusi gitu, karena kami tahu beliau sangat sangat qualified dalam keilmuan. Nah sayang sekali kalau beliau tidak melanjutkan ya, waktu itu beliau bilang saya nggak terpikir mau lanjut lagi gitu ya, tapi kami dorong enggak, dan akhirnya setengah dipaksa lah gitu ya. Langsung itu kami bawa ke University Malaya menggunakan mobilnya Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, dan langsung kita pertemukan dengan profesor di sana ya, dan langsung diterima. Nah itu hebat, langsung diterima kuliah, nggak perlu datang ya, nggak perlu kuliah ya. Nah nggak perlu kuliah karena beliau mumtaz by riset ya, jadi itu sudah takdirnya begitu ya. Tapi alhamdulillah ini selesai ya tesis ini. Saya ingat 2009 saya selesai doktor saya, dan saya SMS beliau waktu itu bahwa saya sudah lulus doktor ya, tapi beliau jawab saya heran juga waktu itu, beliau bilang doakan saya lagi di penjara gitu ya. 2009 itu di penjara lagi nulis disertasi katanya gitu. Nah itu makanya terus keluar, jadi nggak selesai disertasi. Nah, baru selesai sekarang. Ada kisah beliau cerita ke saya panjang tentang studi menarik. Cuma yang saya ingat setelah kami diskusi di Universitas Malaya itu, Habib kami undang ke ceramah di depan mahasiswa Malaysia. Terus nah ceramah beliau yang saya ingat itu betul ya, kalau kata beliau begini, kalau mau narik anggota FPI anak-anak muda, dia bilang siapa yang mau tawuran dan dapat pahala masuk FPI. Nah itu waktu itu ceramah beliau itu 2004 kalau nggak salah. Jadi saya masih ingat itu yang membekas di kalangan mahasiswa di sana 2004 itu, bahwa cara narik siapa mau tawuran dapat pahala masuk FPI. Itu cara mudah katanya untuk menarik FPI. Nah apalagi kalau sudah tawuran ya kan, pemimpinnya sudah doktor ya kan, nah itu lain lagi. Jadi kami sekarang berharap memang saya tanya terus pada beliau nih, disertasinya kapan diterbitkan, karena disertasi beliau sangat penting untuk masa depan saya kira umat Islam di Indonesia. Jadi saya menyimpulkan saja, pertama ada 3 pilihan untuk hari lahir Pancasila, itu di makalah sudah saya tulis tuh. Saya dari tahun 2021 sudah mengumumkan dan sudah nulis artikel bahwa memang malah saya sudah tulis artikel menyambut hari lahir Pancasila 22 Juni. Ya, jadi kalau kita teliti betul Pak Refli Harun secara substansial ya, itu lebih masuk akal kalau hari lahir Pancasila itu 22 Juni. Kenapa? Karena 1 Juni itu baru kalau orang lahiran itu baru menyiapkan nama. Ya, bayinya belum lahir. Ya, kalau bayi lahirnya itu 22 Juni. Ya, lahir kita bicara lahirnya ya, bukan namanya. Nah, 18 Agustus itu akekahan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara hari lahirnya ya 22 Juni itu. Nah, memang ada kajian yang menarik nanti tentang 18 Agustus, 22 Juni. Di makalah itu saya banyak menyebut Soekarno. Soekarno itu multidimensi ya. Dia muridnya Cokro Aminoto. Ya, kemudian nanti dia terpengaruh banyak sekali pemikiran. Bahkan di tahun 65, 62 misalnya di pidato Muhammadiyah ya, Muhammadiyah, Bung Karno nyebut dirinya Muhammadiyah, umur 15 tahun saya ngintil Kiai Dahlan. Nanti menjelang wafat beliau minta ya disolatkan jenazahnya oleh Buya Hamka. Itu pesan beliau ya. Dan Buya Hamka dengan besar hati meskipun baru ditahan ya, mau mensolatkan jenazah Bung Karno. Jadi kalau kita membaca Bung Karno memang banyak sisi ya. Misalnya salah satu jasa Bung Karno menurut saya, peringatan Maulid itu di Istana Negara. Itu keputusan Bung Karno tuh sampai sekarang resmi. Namanya peringatan kenegaraan itu di istana.
Dr. Daud Yusuf waktu Menteri Pendidikan di biografinya menulis, dia minta Pak Harto untuk peringatan Natal, ya hari lahirnya Yesus, kata Daud Yusuf harus di istana juga. Nah Pak Harto tidak biasa, saya dulu wartawan di istana, jadi kalau Pak Harto nggak setuju itu bukan ngomong, dia diem, ya. Jadi Pak Harto diem, nah itu berarti nggak setuju, ya itu terjadi. Itu jasa Bung Karno banyak sekali nanti ya. Tapi kita juga bisa, misalnya keputusan keliru Bung Karno kan Nasakom, tapi hikmahnya apa Nasakom itu? Sekarang kita sepakat di negara kita tidak menerima faham ateisme. Sebab sekarang ada karangan liberal yang mau menafsirkan Pancasila, sila pertama, termasuk seperti PKI dulu, kebebasan untuk tidak beragama. Nah itu tidak kita terima, ya tafsir yang seperti ini, tafsir ateis. Nah jadi 1 Juni itu sebetulnya kalau kita baca betul pidato Bung Karno, itu baru awal. Pidato Bung Karno ingin persatuan semuanya. Nah 22 Juni ini yang menarik, yang milih 9 orang itu Bung Karno loh. Rapatnya di rumah Bung Karno, yang mimpin rapat Bung Karno, yang mempertahankan Piagam Jakarta sampai terakhir 22 Juni 1965, Bung Karno masih hadir peringatan hari lahirnya Piagam Jakarta. Nanti Orde Baru nggak pernah lagi, Orde Baru takut dengan Piagam Jakarta, padahal Bung Karno saja sampai 22 Juni 65 masih hadir, dan Bung Karno tetap soal Piagam Jakarta dia bilang apa? Piagam Jakarta inilah yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke. Itu pidato Bung Karno 22 Juni tahun 65. Jadi hadirin rahimakumullah, ini menarik. Satu sisi kan ketika soal Piagam Jakarta banyak yang salah paham. Jadi yang menolak awal dari sidang BPUPK itu sebenarnya tiga pihak ya. Satu dari Kristen diwakili Latu Harhari, 2 kebatinan Wongsonegoro, dan satu lagi adalah kelompok Perapatan 10 itu yang menghadap Bung Hatta ya. Itu kelompok Perapatan 10 itu yang kelompok sekuler. Salah satunya dia pakai baju Jepang sehingga mungkin Bung Hatta menyangka dia opsir Jepang ya. Tapi ini memang riwayat yang menarik. Kalau kita mau menghayati peristiwa 18 Agustus itu, bagus bukunya Kasman Singodimedjo ya, Renungan dari Tahanan. Itu terbit tahun 62, dan Pak Kasman menjelaskan mengapa beliau terpaksa akhirnya menyetujui pencoretan 7 kata itu. Ya, dia istilahnya itu sekutu sudah tongol-tongol, Jepang masih tingil-tingil. Jadi situasinya genting, kelompok minoritas memaksakan kalau tidak dicabut kami keluar dari Indonesia. Saya belakangan mendengar bahwa ancaman itu serius, dan itu yang dilakukan Bung Hatta. Kalau baru kita merdeka sudah ada kelompok yang keluar dari Indonesia, itu akan mempersulit pengakuan kemerdekaan. Nah, sehingga disitulah dugaan saya salah satu senjata Bung Hatta untuk meluluhkan tokoh-tokoh Islam mau menerima ini. Dan sebetulnya saya lihat Bung Karno juga itu. Bung Karno kan nggak mau ikut lobby karena Bung Karno nggak enak kan. Akhirnya Bung Karno nyingkir itu di lobby 18 Agustus itu. Tapi di sini kembali lagi nanti kan, dikembalikan oleh Bung Karno. Nah, ada hal yang menarik dari situ. Pak Refli bilang paling logis 18 Agustus. Saya setuju. Ya makanya di makalah kan saya tulis sebaiknya pemerintah nggak usah memutuskan. Silahkan masing-masing masyarakat yang mau 1 Juni diperingati silahkan, yang mau 22 Juni silahkan. Tapi kalau resmi yang paling logis 18 Agustus. Ya, karena itu keputusan resmi yang diterima sampai sekarang. Kan rumusan sekarang ini rumusan Pancasila 18 Agustus. Nah, ada yang menarik dari tadi paparannya Habib Rizik ya, bahwa Pancasila sekarang atau UUD 45 terutama pembukaannya itu adalah konsep tauhid ya. Jadi Indonesia itu sekarang, ini kata-kata Rizik baru saya dengar nih, belum kan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu adalah dasar syariah. Sekarang dengan ketuhanan yang Maha Esa memang itu tauhid. Nah, dari mana kita bisa membuktikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid? Dari saksi ya, pertama beberapa saksi yang lobby dengan Bung Hatta, terutama Tengku Muhammad Hasan 18 Agustus. Tengku Muhammad Hasan menegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa maknanya tauhid ya. Jadi dia bilang Bung Hatta diubah ya ketuhanan yang Maha Esa tapi maknanya tauhid ya. Nah, itu jelas. Nanti ada beberapa saksi, Ki Bagus Hadikusumo juga menerima karena ini tauhid. Nah, yang kedua sebenarnya ada dokumen yang
penting sekali ya dalam sejarah, yaitu Munas Alim Ulama NU tahun 83 ya. Itu Munas Situbondo menarik sekali. Ada beberapa keputusan di Munas Alim Ulama NU. Pertama ya, bahwa sila-sila dalam Pancasila itu tidak sama kedudukannya. Jadi sila pertama menjiwai sila yang lain. Ini juga sebetulnya sudah diputuskan juga oleh tim 6 yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dipimpin oleh Bung Hatta, juga memutuskan urutan sila itu tidak sama. Yang penting sila pertama menjiwai sila yang lain. Nah, di Munas Alim Ulama NU Situbondo ditegaskan lagi ketuhanan yang Maha Esa maknanya adalah tauhid ya, menurut kepercayaan Islam. Itu tegas. Bahkan Kiai Ahmad Siddiq waktu Rais Am itu dia menulis makalah khusus diterbitkan oleh buku Badan Litbang Kementerian Agama. Jadi disepakati oleh para ulama ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa maknanya tauhid dalam ajaran Islam. Nah, ini yang nggak pernah diungkap setahu saya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada Ibu kan? Nggak ada ya? Oh, ada ya. Jadi oh iya, tadi disebut, saya lupa tadi itu. Katanya ini Palembang Connection, betul. Ya, karena saya itu istri pertama saya orang Palembang. Itu Pak Munawaran ya. Jadi istri pertama saya, ya tidak harus ada yang kedua. Karena kita ada sekolah menengah pertama, nggak ada sekolah menengah kedua. Jadi istri pertama saya orang Palembang, dan kebetulan istri saya itu namanya Megawati. Ya, asli Megawati. Ini yang asli, ya. Megawati yang asli, yang nurut sama saya. Ya. Itu Palembang juga itu. Ya, jadi saya kembali ke sana ya. Jadi kalau kita lihat ya, keputusan 22 Juni itu menarik ya. Masalah itu begini, saya lihat ya, problem kita ini sebetulnya dengan konsep negara tauhid ini kita bagus sebenarnya sekarang. Artinya gini, betul kalau dikembalikan ke Piagam Jakarta ini secara tekstual itu juga bagus. Cuma kekuatan politik tadi nggak sanggup di situ sekarang ini ya. Ya. Tapi dengan kondisi sekarang, dengan kita mengatakan Pancasila itu negara tauhid, kenapa? Pasal 3 itu jelas, rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hebat banget tuh. Apa namanya? Alinea ketiga itu ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan, itu kan rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa hasil usaha kita itu karena rahmat dari Allah, bukan sebab akibat usaha kita. Kan gitu, tapi ada kasab di situ, ada usaha. Ini hebat sekali yang merumuskan, mesti bukan orang sembarangan. Dugaan saya kalau enggak Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hashim atau juga Abdul Qahar Muzakir, ya, 4 tokoh yang mewakili umat Islam waktu itu adalah tokoh-tokoh hebat, ilmuwan semua. Bung Karno itu sangat segen dengan Haji Agus Salim karena selisih umur Bung Karno dengan Haji Agus Salim sekitar umurnya Haji Agus Salim itu lahir 1884. Bung Karno lahir 1901 ya. Jadi ada kesenior di panitia 9 itu, yang paling senior itu Haji Agus Salim ya, dia 24 tahun selisihnya dari Muhammad Nasir. Nah, sekalian kalau dari dalam suasana tadi itu saya bisa memaklumi kalau kenapa warna tauhid itu kuat sekali. Kata Allah di makalah saya tulis, saya riset khusus tentang kata Allah ini. Bahkan saya datang ke lembaga Alkitab Indonesia di Salemba. Karena di kalangan agama Kristen di Indonesia terjadi perdebatan hebat. Muncul sekarang sekte-sekte Kristen yang menolak penggunaan kata Allah itu. Ya, jadi ada ritual di satu gereja di Jakarta yang sudah tidak mau menggunakan kata Allah lagi. Mereka pakai Yahweh atau Elohim. Ya, jadi Allah itu nama resmi, satu-satunya agama yang nama Tuhannya resmi. Ya, disebutkan dalam kitab sucinya itu Islam. Tidak diperselisihkan. Makanya waktu sidang terakhir BPUPK, Iketut Puje dari Bali minta kata Allah diganti dengan Tuhan. Nah, dan itu dipenuhi oleh ketua sidangnya Rajiman. Saya yang heran waktu keluar nanti di lembar kata Allah muncul lagi dan nanti dikuatkan lagi dalam dekret ya. Makanya waktu seminar Masyarakat Tentang Negara Muhammadiyah saya bilang sebetulnya dekret 5 Juli 59 itu proklamasi negara tauhid. Jadi saya tidak setuju kalau orang mengatakan Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler, terus negara yang bukan-bukan. Ya, negara yang bukan ini bukan itu. Enggak, kita negara tauhid. Ya, yang jelas karena makna negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa maknanya tauhid.
Ya kan kita boleh klaim. Ada dokumennya, ada kejelasan, ada kesepakatan historisnya, kita klaim. Bahwa sekarang realisasinya belum sesuai, iyalah. Coba ada kenapa saya bilang 1 Juni dan 22 Juni itu? Bayangkan yang sekalian ya. 1 Juni Bung Karno pidato, merumuskan Piagam Jakarta menjadi dokumen yang sampai kita sepakati tidak diubah. Ini dahsyat loh. Tokoh Katolik Sujati Jiwandono, di situ saya kutip di Suara Sinar Harapan, pernah menulis di Suara Pembaruan minta diubah karena itu nggak tegas sekuler. Jadi jangan lupa kalangan non Muslim pun melihat ketuhanan yang Maha Esa itu kemenangan umat Islam. Nah, itu yang saya kutip dari penulis Kristen ya, bagus sih bukunya, Kontroversi Kata Allah itu dalam Kristen ya, itu ada di buku dia. Dia mengakui kehebatan tokoh-tokoh Islam merumuskan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sampai saya cek di tafsir Melayu yang tertua, ya tafsir Syekh Abdul Rauf Singkili, yaitu terjemahan Al-Mustafid, ya itu tafsir itu sudah menggunakan kata Esa untuk menerjemahkan itu abad 17. Jadi kata yang Maha Esa, saya lupa apa pastinya, apakah Profesor Zainul, aneh ya. Kok bisa ya ketuhanan yang Maha Esa? Karena kata Esa itu biasanya nggak ditambah Maha, kan nggak ada Maha 2, Maha 3, Maha 4. Kenapa Maha 1? Ya, kenapa Maha Esa? Kenapa bukan ketuhanan yang Esa? Ya, jadi itu apa namanya? Huwal wahidul ahad, satu dan tidak terpecah, tidak terpisahkan. Nah ini jadi ada makna yang nah sekarang masalahnya kan tergantung siapa yang memberi makna. Yang problem saya lihat orang Islam, saya pernah ngisi kuliah konstitusi di fraksi MPR PKS ya, saya sampaikan masalah kita semua pemikiran Pancasila yang bagus dari tokoh-tokoh kita ya, dari Buya Hamka, Muhammad Nasir, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, nggak ada yang diajarkan di pondok-pondok kita, nggak ada yang diajarkan di sekolah-sekolah kita. Ya, saya mengkader berapa doktor sekarang bidang Pancasila khusus untuk ngajar Pancasila. Bahkan di Dewan Dakwah saya temukan di SMA-nya buku Pancasila belum benar. Saya minta setelah saya cek gurunya juga kita nggak punya Pak guru tentang Pancasila. Ini penting yang ditulis oleh Habib Rizik di sini, itu penting. Tapi ini diajarkan nggak di sekolah-sekolah kita sendiri, di kampus-kampus kita sendiri. Bukunya masih pakai buku-buku yang sekuler. Itu juga yang makanya waktu 2009 saya mengcounter buku apa namanya manuver dari PDS waktu itu ya, Partai Damai Sejahtera, yang menolak syariat. Bahkan tabloid Reformata, tabloid Kristen itu membuat narasi beberapa seri bahwa NKRI sudah hancur, NKRI sudah habis dan Piagam Jakarta sudah berlaku kata mereka. Kenapa? Karena di DPR berlangsung tuh apa namanya undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang haji dan lain-lain yang syariat Islam sudah berlaku, mereka ketakutan. Jadi sekarang ini ya kesimpulannya 18 Agustus pun kalau itu oke, nggak masalah ya. Tapi kalau saya lebih suka 22 Juni. Nah dengan Pancasila dan UUD yang sekarang ini ya, itu pun peluang kita untuk mewujudkan ya negeri Muslim yang adil ya. Kalau istilah Masyumi ya, anggaran dasar Masyumi itu tujuannya begini, terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara menuju keridhaan ilahi. Jadi Masyumi tidak bicara tentang negara Islam, dia bicara terlaksananya ajaran dan hukum Islam. Dan sekarang mau tidak mau harus kita akui ya, banyak sekali sekarang aspek-aspek syariah. Bahkan saya pun sekarang anggota pleno Dewan Syariah Nasional. Jadi kata syariah itu sekarang perlu waktu 70 tahun untuk meyakinkan kalangan non muslim dan kalangan sekuler bahwa ternyata syariat itu enggak yang mereka duga, yang tadi Dr. Khair Ramadan ini. Dulu mereka ketakutan dengan syariah ya, sekarang sudah terlaksana. Tinggal sekarang ini bola di tangan kita. Orang Islam sekarang ini dengan Piagam Jakarta ya, yang Bung Karno pertahankan. Piagam Jakarta itu intinya adalah otonomi ideologis. Ya, maaf saya gunakan kata ideologis dulu ya. Otonomi apa ya? Pemikiran keagamaan lah ya. Jadi otonomi pemikiran kenegaraan dan keagamaan. Jadi sebenarnya sekarang ini boleh. Pasal 29 ayat 2 bisa kita rujuk.
Kita dalam bidang politik boleh mendirikan partai Islam. Dulu nggak boleh. Sekarang dalam bidang ekonomi kita boleh mengerjakan syariat Islam. Ya, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan kita boleh bikin sekolah Islam, pesantren, ya, kampus-kampus Islam boleh, nggak dilarang. Dalam bidang media boleh bikin TV Islam. Masalahnya sekarang ini tergantung pada kualitasnya. Yang saya perhatikan ketika berdiri bank Islam, orang Islam sendiri nggak percaya. Ya, itu masalahnya kan. Ketika berdiri sekolah Islam, orang Islam sendiri nggak percaya. Saya Dewan Dakwah punya sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Natsir. Orang Dewan Dakwah, saya bilang kampus terbaik di Depok. Saya nggak bilang se-Indonesia ya. Se-Depok itu kampus saya. At-Taqwa kerjasama dengan STID Muhammad Natsir karena melahirkan dai. Banyak orang nggak percaya, kan ada UI Ustaz. Lah maaf ya, masa kampus saya dibandingkan dengan kampus UI? Saya 5 tahun ngajar di Pasca UI. UI bagus, tapi mahasiswa UI tidak sholat subuh bisa lulus. Ya, mahasiswa UI berzina bisa lulus. Dosen UI liberal lesbi bisa jadi dosen. Di tempat kami nggak bisa. Ya, jadi bagus mana? Nah, saya buktikan anak saya mulai 5, 6 ya kuliah di kampus sendiri. Yakin ini perjuangan kita. Sekarang Habib Rizik punya pesantren, ya kan? Nah, saya sekarang percaya nggak? Nah, nanti bikin S1 harus percaya lebih bagus dari yang lain. Nah, ini masih perjuangan kita, ada ruang ya sudah diberikan oleh negara ini, ruang ini yang kita manfaatkan. Agenda kita sekarang di sini yang penting. Kalau nggak kita sendiri nggak memanfaatkan peluang ini, akhirnya tetap aja generasi mudanya sekuler. Ya, kuliah, kalau anak saya lulus pesantren saya tanya, kamu lulus pesantren mau ngapain? Mau kuliah? Saya bilang salah. Lulus pesantren itu jihad. Ya, sampai saya tulis artikel 1 halaman di Republika itu. Gimana santri lulus pesantren kok kuliah? Cita-cita pesantren itu, lulus pesantren itu jihad. Jihadnya apa? Jihad bil ilmi. Nah, ini coba sekarang ini, ya kan? Kita punya kemandirian kok diberikan kesempatan oleh negara yang luar biasa, peluang kita besar sekali. Ini saja ya belum dilaksanakan. Saya katakan, Ustaz, kalau jadi negara Islam kan bagus, cuma itu kan berat kalau kita wacana itu. Yang sekarang kita bisa lakukan saja, kita nggak dilarang hafal Quran, kita nggak dilarang tahajud, kita nggak dilarang jadi ahli tafsir. Sampai sekarang cari siapa satu saja yang menulis tafsir 30 juz seperti Buya Hamka, siapa? Ya, setelah Pak Quraisy Shihab nulis tafsir, siapa? Yang nulis tafsir 30 juz yang kualitasnya diakui internasional. Nah, itu kan tantangan, padahal itu nggak dilarang kan? Ya, ini jadi sekarang ini ya. Saya setuju sekali, Rizik tadi mengatakan kita klaim bukan klaim kosong ya bahwa Indonesia sekarang ini negara berdasar tauhid. Ya, nah itu. Jadi dengan itu maka apa konsekuensinya? Ya jangan sembarangan dong menyebarkan kemusyrikan di sini. Karena mungkin orang lain punya tafsir kan, saya ditanya, Ustaz kan itu menurut Islam. Ya, saya orang Islam kok. Jadi memahami Pancasila gimana? Ya saya orang Islam. Saya memahami Pancasila sebagai seorang muslim yang berpikir sebagai muslim. Orang lain yang ateis ya silahkan. Ya kan itu masing-masing. Yang penting semua sepakat kita di NKRI. Jangan pecah NKRI ini ya. Nah, disitulah kita makin dakwah kita tadi Dr. Khair makin mewarnai ke depan. Jadi gitu ya, kesimpulan terakhirnya lebih bagus 22 Juni. Tapi yang paling realistis memang 18 Agustus. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.